Salam bahagia. Saya Pramasutya Adia Rukmi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan koneksi antar materi dari modul 1.4 disiplin positif. Selamat menyaksikan. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama mengenai sebuah kesimpulan, apa peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Dan yang terakhir, refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan modul budaya positif. Kesimpulan dari modul 1.4, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghargaan dan hukuman, posisi kontrol seorang guru, penyusunan keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi seseorang melakukan satu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, diharapkan dari ketiga motivasi ini kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ketiga pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sebaiknya semua warga sekolah bersedia untuk meninjau kembali dari waktu ke waktu. Yang keempat mengenai posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, dengan kata-kata seperti misalnya, kamu selalu saja salah. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contoh kalimat yang sering digunakan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, dengan kalimat, ayo bantulah demi bapak ya. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Dan yang terakhir, yang kelima, yang sebaiknya menjadi posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas semua permasalahannya sendiri. Yang kelima adalah mengenai segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut adalah kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan sebagainya. Yang kedua, contoh kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang digunakan adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan permudah tercapainya tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Dan berikutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif supaya terwujud sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma, yaitu melalui inquiry apresiatif melalui tahapan bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan inilah refleksi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Refleksi pertama. Bersyukur saya sudah memahami materi mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu mengenai posisi kontrol guru yang tepat adalah sebagai manajer, bukan hanya sebagai teman atau pemantau. Refleksi kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa penerapan reward and punishment dalam mendisiplin siswa tidaklah tepat. Sebaiknya saya menumbuhkan motivasi intrinsik siswa melalui penerapan segitiga restitusi. Refleksi ketiga, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang sering mengantuk di dalam kelas. Dan hasilnya siswa tersebut memiliki motivasi intrinsik dan mulai mengalami perubahan sikap serta menjadi bersemangat dalam menerima pelajaran. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus menerapkan segitiga restitusi ini dalam membangun budaya positif di kelas dan sekolah saya. Refleksi kelima, hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada diri murid-murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Hal yang perlu diperbaiki yaitu mengenai posisi kontrol guru yang seharusnya sebagai manajer bagi murid. Refleksi keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, saya sering mengambil posisi sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu saya sudah melakukan hal yang terbaik dan tepat. Padahal sebagai posisi teman, saya terkadang menolerir kesalahan murid sehingga murid tidak belajar dari kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer bagi murid-murid saya. Perasaan saya sekarang sangat tenang karena saya menerapkan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga muncul motivasi intrinsik pada diri siswa yang bersifat kekal dan murid juga belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya sebenarnya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan juga menanyakan keyakinan dengan bertanya mengenai nilai-nilai umum yang telah disepakati bersama. Refleksi 8. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu kita harus melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sekolah,
Sehingga budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di lingkungan manapun, sehingga bisa menjadi kebiasaan baik untuk murid-murid kita. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Saya memberinya judul Menumbuhkan Budaya Positif dalam Pengumpulan Tugas Mandiri. Berikut tercantum latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan yang akan saya lakukan, dan juga dukungan yang saya butuhkan. Sekian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.4. Kiranya apa yang telah saya bagikan boleh semakin menyemangati setiap kita guru-guru di Indonesia untuk menumbuhkan budaya positif bagi setiap murid-murid di sekolah kita. Terima kasih, salam bahagia.